إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah Id rahimakumullah. Peristiwa tanggal 10 Zulhijjah adalah peristiwa sejarah yang sangat besar yang terjadi, yang dilakoni oleh seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah nabi Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dia sangat sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sebuah hadis bahwa pernah suatu ketika malaikat mengubah dirinya menjadi seorang manusia. Mengubah diri menjadi seorang manusia dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sang malaikat ini bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Anda dikenal di langit, Anda dikenal di dunia, adalah orang yang paling dermawan di atas dunia, sehingga Anda kasih nama Abul Rahim, Bapak yang pengasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, wahai Ibrahim, saya meminta seekor domba." Maka Ibrahim langsung mengasih seekor domba. Besoknya dia datang lagi minta sampai beberapa puluh hari. Ibrahim tidak ada sedikit pun kecewa di hatinya, terus mengasih domba-domba kepada malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dan ketika di hari terakhir, malaikat itu bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau sedermawan itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim menjawab, "Sekiranya anakku saja diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan, untuk didermakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya beri." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil. Dari kisah Ibrahim, maka melalui khutbah singkat kita pada pagi hari ini ada pelajaran penting yang harus kita ambil, sebagai pelajaran yang bisa membawa kita untuk lebih baik ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaah Idul Adha rahimahullah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah nabi yang sukses di dalam mencari ilmu pengetahuan. Nabi yang selalu mencari jati dirinya. Nabi yang selalu belajar. Nabi yang kuat ingin ketahuannya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang pergi berjalan jauh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di suatu malam terbitlah bulan purnama, maka Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi," inilah Tuhanku. Tetapi ketika waktu pagi bulan itu tenggelam, maka falamma asfalas, ketika bulan itu tenggelam tidak menampakkan dirinya lagi, maka Ibrahim menjawab dalam dirinya, "Allah Tuhanku tidak akan pernah mati." Di pagi harinya matahari terbit di ufuk timur, maka
baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Saudara-saudara sidang jemaah Ibrahim, kenapa? Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan, siapa yang mengambil jalan mencari ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan seseorang itu untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang yang menuntut ilmu ketika dia meninggal dunia akan mendapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bala ya Rasulullah, apakah cuma orang yang menuntut ilmu itu yang masuk surga?" Maka Nabi menjawab, "Wahai para sahabatku, siapa yang mencari kebutuhan orang yang mencari ilmu, falahu ajrun jihad, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka menuntut ilmu, kegigihan dalam mencari ilmu pengetahuan adalah kesuksesan pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah bahwa Ibrahim alaihissalam orang Nabi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya memberi bekas kepada umat manusia. Ibadahnya itu memberi bekas kepada generasi-generasi setelah. Apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim adalah yang meletakkan, yang membangun Ka'bah, yang membangun Ka'bah yang bisa dilihat mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Ka'bah tidak akan pernah dihancurkan. Ka'bah akan abadi, perbuatan baik yang dikenal ribuan tahun. Itulah perbuatan kebaikan dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perbuatan baik beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, akan tetapi tetap membekas dan bisa dilihat oleh umat manusia. Maka oleh karena itu, di dalam beribadah kita harus ikhlas. Di dalam berkorban kita harus ikhlas. Di dalam berkorban harus ikhlas. Jangan ceritakan kurban saya yang paling besar, jangan ceritakan kurban saya yang paling mahal, yang lainnya kecil, tidak. Akan tetapi berkurbanlah Anda ketika mampu, bukan untuk diceritakan kepada siapapun, karena itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka amal ikhlas yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih akan dikenal dan akan dilihat oleh manusia. Buktinya adalah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, bangunlah amal ibadah kepada Allah yang bisa membekas kepada diri kita, membekas kepada anak-anak kita, membekas kepada masyarakat kita, bahkan ribuan tahun tidak pernah hilang dari ingatan umat manusia. Maka orang yang seperti ini mencontoh hikayat dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan melalui khutbah singkat kita pada hari ini bisa menjadikan Ibrahim yang banyak di kampung kita, menciptakan Siti Hajar yang banyak di kampung kita, yang bisa menciptakan anak yang salihah, anak yang berbakti kepada agamanya, berbakti kepada keluarganya, berbakti kepada